Bos Al Nassr kecewa habiskan 200 juta euro. Penggemar Al Nassr mengaku dibuat kecewa dengan performa dari Cristiano Ronaldo. Pasalnya skuad dari Faris Nats tersingkir dari kompetisi Piala Super Arab Saudi dari rival kuatnya yakni Al Ittihad. Pergi dari sini saya menghabiskan 200 juta euro dan Ronaldo hanya tahu bagaimana ia mengatakan siu. Itu tidak mungkin, kata direktur dari Al Nassr yakni Marcelo Salazar dilansir dari Marca. Di sisi lain, pelatih Al Nassr yakni Rudi Garcia mengakui performa pemilik dari 5 Ballon d'Or tersebut masih gagal memberikan hasil positif untuk timnya. Newcastle United ke final pertama sejak 1999. Newcastle United jadi tim pertama yang melaju ke final Carabao Cup. Di partai semifinal, Newcastle United berhasil menembangkan Southampton dengan agregat 3-1. Itu adalah pencapaian yang lama tak diraih oleh The Magpies. Terakhir kali Newcastle United melaju ke partai final di suatu kompetisi itu terjadi pada tahun 1999. AS Roma pinjam Diego Llorente dari Leeds United. AS Roma resmi mendatangkan Diego Llorente dari Leeds United. Demikian diumumkan klub ibu kota Italia tersebut melalui laman resminya. Llorente merupakan rekrutan kedua AS Roma pada bursa transfer musim dingin. Pemain Spanyol itu datang ke Giallorossi dengan status pemain pinjaman dengan opsi pembelian permanen. Di Maria beri sinyal tinggalkan Juventus akhir musim. Angel Di Maria memberi saran jika ia tak lama-lama berada di Juventus. Ia dikabarkan ingin pulang ke kampung halamannya Argentina dan menghabiskan sisa karirnya di sana. Kontrak Di Maria bersama Juventus memang hanya semusim saja, usai direkrut secara gratisan dari PSG. Ia dikabarkan hanya butuh waktu bermain di level tertinggi demi menjaga kondisinya jelang Piala Dunia 2022. PSG resmi pinjamkan Keylor Navas ke Nottingham Forest. PSG resmi melepas sang kiper Keylor Navas ke Nottingham Forest di hari terakhir bursa transfer Januari. Kiper asal Costa Rica tersebut dipinjamkan hingga akhir musim tanpa opsi dipermanenkan. Meski usianya sudah tak lagi muda, Keylor Navas akan memulai debutnya di ajang Liga Premier Inggris. Selama ini karirnya di Eropa hanya berkutat antara Spanyol dan juga Prancis saja. Cedera paksa Eriksen absen 3 bulan bela Manchester United. Gelandang Manchester United, Christian Eriksen bakal absen 3 bulan dari lapangan hijau karena cedera pergelangan kaki yang dideritanya dalam kemenangan Piala FA. Eriksen diperkirakan baru bisa kembali bermain pada bulan Mei mendatang. Liverpool kehilangan Konate 2 hingga 3 pekan. Mimpi buruk Liverpool berlanjut setelah tersingkir dari Piala FA. Konate mengalami masalah otot hamstringnya. Alhasil Konate harus menjalani pemeriksaan dan hasilnya pun tidak memuaskan. Menurut laporan The Athletic, Konate minimal menepi 2 hingga 3 pekan ke depan karena bagian paha belakangnya yang bermasalah. Itu artinya Konate harus melewatkan beberapa laga ke depan. Konate akan absen saat menghadapi Wolverhampton dan juga Everton selama sepekan ke depan. Bahkan Konate masih diragukan tampil saat melawat ke markas Newcastle United. Datangkan Jorginho, Arsenal beneran bisa juara Liga Premier Inggris. Arsenal membuat langkah kejutan di deadline di bursa transfer Januari. Di luar dugaan, The Gunners mendatangkan Jorginho dari Chelsea untuk menambah amunisi di lini tengah. Musim 2022-2023 ini bisa disebut sebagai musim terbaik Arsenal sejauh ini. Dan transfer Jorginho tentu menguntungkan dari kacamata Arsenal. Bagaimanapun, gelandang 31 tahun ini sudah sangat berpengalaman menjadi juara. Sebelumnya Jorginho pernah membantu Chelsea menjuarai Liga Inggris dan juga Liga Champion. Dia tahu betul apa yang harus dilakukan untuk membantu tim menjadi juara. Si dari Chelsea ke PSG sudah heroico tetapi gagal gara-gara dokumen. Kepindahan Kim Ziyech untuk pindah dari Chelsea ke PSG di bursa transfer musim dingin ini resmi gagal terwujud. Kepindahannya batal gara-gara dokumen. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Chelsea telah mengirimkan dokumen sebelum deadline day. Dan kabar lain menyebutkan bahwa Chelsea bahkan sampai 3 kali salah mengirimkan dokumen. Hakim Ziyech pun hanya bisa gigit jari, padahal dia sudah berada di Paris untuk tes medis. Akan tetapi gara-gara sebuah dokumen, peminjaman Ziyech ke PSG batal
terrealisasi dan dia bakal kembali ke Stamford Bridge. Real Madrid memburu gelar berikutnya di ajang Piala Dunia antar klub. Real Madrid menargetkan dinobatkan sebagai juara Piala Dunia antar klub untuk ke-8 kalinya. Pemenang Liga Champions 14 kali tersebut adalah menjadi tim yang difavoritkan untuk menjadi juara Piala Dunia antar klub yang kini akan diadakan di negara Maroko. Piala Dunia antar klub sendiri akan dimulai pada tanggal 1 Februari ini. Barcelona gagal pinjam bintang timnas Maroko. Menurut laporan dari Express, Barcelona berkeinginan meminjam Amrabat selama setengah musim. Setelah itu Barcelona berkenan untuk bisa mempermanenkannya. Namun sayangnya proposal itu ternyata tidak disukai oleh Fiorentina. La Viola menolak untuk memberi restu kepada pemainnya untuk pindah ke Barcelona. Dikabarkan Fiorentina hanya memperbolehkan sang pemain pindah seragam jika Barcelona langsung membelinya secara permanen. Barcelona akan menunggu sampai musim panas untuk bajak Pavard dari Bayern Munchen. Barcelona disebut berada di posisi terdepan dalam perburuan Benjamin Pavard. Sempat ada kabar bahwa mereka ingin bisa mendapatkannya pada bulan Januari ini. Akan tetapi kini ada kabar terbaru terkait kepindahannya menuju Barcelona. Mereka disebut akan menunggu untuk mendapatkannya pada musim panas mendatang. Berita ini disampaikan oleh Fabrizio Romano yang juga mengklaim bahwa Pavard sangat ingin bergabung dengan Barcelona. Barcelona sendiri memang sangat butuh asupan bek kanan yang baru sebab mereka baru saja berpisah dengan Hector Bellerin. Bertahan cuma 6 bulan, Barcelona resmi jual Hector Bellerin ke Sporting Lisbon. Barcelona resmi melepas bek kanan Hector Bellerin ke klub Portugal Sporting Lisbon pada menit-menit akhir bursa transfer. Barcelona melepas Bellerin ke Sporting dengan status permanen. Sporting sendiri lewat laman resmi mereka mengumumkan bahwa Bellerin dikontrak hingga musim 2022-2023 ini berakhir. Sporting mendatangkan Bellerin untuk menggantikan Pedro Porro yang resmi hingga menuju klub Liga Premier Inggris yakni Tottenham dengan status pinjaman. Chelsea keluarkan 1,9 triliun rupiah untuk Kate Enzo Fernandez. Chelsea telah menyetujui kesepakatan untuk bisa mendatangkan gelandang Benfica asal Argentina yakni Enzo Fernandez dengan harga yang fantastis. Transfer Enzo menjadi rekor baru di Liga Inggris yakni sebesar 106 juta pound sterling atau sekitar 1,9 triliun rupiah. Kesepakatan itu melampaui rekor sebelumnya yakni sekitar 100 juta pounds atau sekitar 1,8 triliun rupiah ketika waktu itu Manchester City membayar kepada Aston Villa untuk bisa mendatangkan Jack Grealish pada tahun 2021 yang lalu. Ini adalah rekrutan termahal ke-7 sepanjang masa, menyamai yang dibayarkan Barcelona untuk bisa mendatangkan Antoine Griezmann pada tahun 2019 yang lalu. Arsenal pinjamkan 2 pemainnya di Deadline Day. Deadline Day bagi Arsenal tidak sekedar untuk bisa mendatangkan pemain baru, tetapi juga melepas pemain yang ada. Dan Arsenal berhasil melakukannya di hari terakhir penutupan bursa transfer musim dingin. Ada 2 pemain yang dilepas oleh Arsenal, yakni Albert Sambil Lokonga dan juga Cedric Soares. Keduanya akan menjalani masa peminjaman hingga akhir musim ini. Sambil Lokonga akan menjalani masa peminjaman bersama Crystal Palace. Sudah ada pengumuman resmi dari pihak Palace mengenai transfernya ini. Sedangkan Cedric Soares dikabarkan akan bergabung dengan Fulham sebagai pemain pinjaman. Isco gagal bergabung dengan Union Berlin saat tinggal tanda tangan kontrak. Isco nyaris mendapatkan klub baru di bursa transfer Januari ini. Begitu hendak menandatangani kontrak dengan Union Berlin, negosiasi tersebut mendadak batal dan peresmiannya tidak terlaksana. Laporan dari Bild memastikan bahwa Isco bahkan sudah menjalani tes medis di Jerman dan semuanya berjalan dengan lancar. Namun sebelum ditandatangani, ternyata kontrak yang disodorkan ke Isco berbeda dari yang sudah disepakati sebelumnya. Menurut pernyataan resmi, Berlin menyadari bahwa mereka harus mengubah kontrak tersebut agar tidak melewati ambang batas keamanan keuangan dari klub.
Barcelona resmi daftarkan Gavi sebagai pemain utama. Barcelona akhirnya berhasil mendaftarkan bintang muda mereka yakni Gavi sebagai pemain tim utama ke La Liga Spanyol. Gavi pun kini mendapatkan nomor punggung baru di skuad Barcelona yakni nomor punggung 6. Sebelumnya pihak La Liga memblokir pendaftaran dan perpanjangan kontrak dari Gavi karena Barcelona dianggap menyalahi aturan soal finansial. Masalahnya jendela transfer Januari kini sudah mepet. Barcelona pun tak menyerah begitu saja. Raksasa Katalan itu akhirnya sukses memenangi kasus ini lewat keputusan pengadilan yang mengharuskan La Liga menerima pendaftaran dari Gavi. Nama Kante masuk dalam radar transfer Liverpool. Raksasa Liga Inggris yakni Liverpool dikabarkan berminat untuk bisa memboyong N'Golo Kante dari Chelsea pada musim panas mendatang. Laporan itu mengklaim bahwa Jurgen Klopp mengagumi kemampuan dari Kante. Oleh karena itu, ia ingin Liverpool mendatangkannya ke Anfield Stadium. Jika kabar ini memang benar, Liverpool harus mempertimbangkan riwayat cedera dari N'Golo Kante. Musim ini saja ia jarang main untuk Chelsea. Transfer Moses Caicedo ke Arsenal kolaps di tengah jalan. Arsenal dipastikan hanya mendapatkan satu gelandang tengah di Januari ini, dan pemain itu bukanlah Moses Caicedo. Negosiasi antara Arsenal dan Brighton kolaps di tengah jalan. Caicedo sebenarnya sangat ingin pindah bergabung dengan Arsenal, namun Brighton tidak ingin kehilangan seorang pemain lagi setelah berhasil menjual Leandro Trossard yang juga pindah ke Arsenal pada beberapa waktu yang lalu. Manchester United sukses pinjam Marcel Sabitzer dari Bayern Munchen. Manchester United bergerak cepat untuk menambal skuadnya dengan meminjam gelandang Marcel Sabitzer dari Bayern Munchen pada deadline di bursa transfer Januari ini. Jurnalis Fabrizio Romano mengklaim bahwa Manchester United sudah pasti mendapatkan Sabitzer dengan skema peminjaman hingga akhir musim tanpa disertai opsi pembelian secara permanen. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Manchester United memang butuh seorang gelandang tengah yang baru menyusul kepastian Christian Eriksen yang absen cukup lama akibat mengalami cedera. Rekrut Enzo, Chelsea Ratot Bully keluarkan total 9,24 triliun rupiah untuk belanja pemain. Chelsea FC telah resmi mengontrak Enzo Fernandez dari Benfica. Demi mendatangkan gelandang tim nasional Argentina tersebut, The Blues harus mengeluarkan uang sebesar 121 juta euro atau sekitar 1,9 triliun rupiah. ESPN melaporkan kesepakatan ini membuat total pengeluaran Chelsea menjadi lebih dari 500 juta pounds atau sekitar 9,24 triliun rupiah. Dana yang dikeluarkan ini hampir sama dengan total dana transfer yang dikeluarkan oleh Liverpool dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, yakni mulai tahun 2018 hingga tahun 2023 yang hanya mencapai 8,5 triliun rupiah saja. Putus kontrak dengan Spurs, Doherty gabung dengan Atletico Madrid. Atletico Madrid sukses mendatangkan Doherty di akhir deadline di bursa transfer. Komposisi lini belakang Los Crocodilos bertambah untuk mengarungi paruh yang kedua. Diketahui Atletico Madrid kedatangan Doherty pasca sang pemain dilepas gratis oleh Tottenham Hotspur. PSSI tunjuk Indra Safri tangani timnas di SEA Games 2023. PSSI menunjuk Indra Safri sebagai pelatih di SEA Games Kamboja 2023. Penunjukan direktur teknik ini didasarkan hasil rapat Komite Eksekutif PSSI pada tanggal 30 Januari kemarin. Penunjukan Indra Safri ini dilakukan karena Sintayong akan fokus kepada tim U21 Indonesia yang akan berlaga di Piala Dunia.